Nah, teman-teman, tema kali ini yang ingin kita bahas yakni kenapa murai batu yang bagus, mentalnya bagus dari awal bahkan sudah prestasi, tapi tidak bertahan lama. Dalam artian, murai batunya ini dia bagusnya hanya sesaat. Masalahnya di mana dan bagaimana cara penanganannya, apa-apa saja penyebabnya, nanti kita coba ulik satu persatu. Jadi banyak banget, bahkan orang di sekeliling kita teman-teman, waktu masih muda pastol burung ini bagus sekali, itu banyak sekali ya. Begitu masih muda burungnya selalu prestasi, bisa dibilang menjadi murai batu yang kebanggaan. Akan tetapi ada fase tertentu mungkin dari beberapa bulan kemudian murai batunya tidak ada kabar. Biasanya juga terjadi setelah mutasi atau pergantian bulu pertama setelah pastol tadi. Kenapa burungnya malah menjadi tidak bisa diatur, dalam artian yang dari nakalnya, yang dari tingkahnya tidak bisa memberikan kontribusi lagi untuk memenangkan di setiap perlombaan. Yang pertama, untuk penyebab-penyebabnya biasanya adalah karena ego dan ambisi. Pemiliknya tidak menggunakan metode Menpek yang keempat tentang ego dan ambisi. Dia mentang-mentang murai batunya bagus dan ambisi ingin selalu memenangkan, maka murai batu ini biasanya digeber terus-terusan. Padahal untuk murai batu yang apalagi muda ya, yang murai batu tua saja tidak boleh digeber asal-asalan. Harus menggunakan waktu ya, harus menggunakan strategi bagaimana agar kita bisa memenangkan di setiap perlombaan ya. Ini seperti balapan motor GP teman-teman. Kalau kita hanya mengandalkan menang di awal satu 2 sesi ya, maka kita tidak akan pernah menjadi juara dunia. Kalau kita ingin menjadi juara dunia dalam artian keseluruhan, maka kita harus hati-hati dalam menjaga poin. Disinilah bentuknya untuk murai batu tadi. Kita tidak boleh sembarangan terus menggeber-geber. Maka yang terjadi murai batunya akan rusak. Murai batunya susah untuk dikendalikan, murai batunya juga akan nakal. Hal-hal sekecil inilah yang nantinya akan berdampak buruk pada burung murai batu kita. Ya, murai batunya malah cenderung rusak. Jadi untuk melombakan burung murai batu ya yang biasanya seminggu sekali, cobalah untuk melombakan cukup 1 bulan sekali. Karena murai batu semakin jedanya lama semakin bagus. Ini untuk murai batu yang masih bisa dikontrol. Karena untuk faktornya juga akan tinggi dan bagus saat ketemu musuh juga dia akan mengeluarkan materi dengan tekanan-tekanan. Beda cerita ketika murai batunya kita terus-terusan kita lombakan setiap minggu tanpa memikirkan kondisi burung murai batunya, bahkan murai batunya masih kondisi contohnya dia masih berak kapur dengan bau menyengat kita tetap lombakan, maka ini akan berdampak buruk pada kelangsungan murai batu kita ke depannya. Murai batu seharusnya begitu dilombakan dalam keadaan on fire, dalam keadaan di titik terbaiknya. Tidak boleh kita melombakan burung murai batu yang dalam pengondisian, dalam artian yang seperti tadi yang udah saya infokan di awal. Murai batu masih tahap pengondisian, pencernaannya belum bagus, tapi kita lombakan dan kita paksa untuk lomba hanya mengikuti ego dan ambisi. Ini yang nantinya akan membuat murai batu kita tidak ada kabar lagi di masa dewasanya. Pasti banyak banget orang-orang di sekeliling kita. Bahkan murai batunya dulu waktu muda sering juara, sering berprestasi. Bahkan murai batu muda seharusnya ikut kelaskan di murai batu muda, tapi itu sudah diikutkan di kelas dewasa. Nah, di sinilah letak kehancuran atau mulainya murai batu tadi untuk tenggelam namanya. Sedikit sekali murai batu yang mampu lolos dari orang-orang ambisi. Itu berarti benar-benar murai batunya memang bagus sekali. Kalau ada murai batu yang muda meskipun digeber itu pasti ada masanya, sebagus apapun biasanya juga pasti akan rusak ketika fasenya tidak tepat. Contoh, ketika kita melombakan terus-menerus dengan ego dan ambisi, wah minggu-minggu kemarin juara terus, masa ini nggak juara terus dilombakan, padahal murai batunya masih dalam keadaan pengondisian, murai batunya dalam keadaan yang kurang bagus. Saya yakin di antara teman-teman yang sedang menyaksikan video saya ini masih banyak yang mengandalkan ego dan ambisi, yakni
tidak memperhatikan burung murai batunya, belum mengenal karakternya. Kalau teman-teman mengenal karakter burung murai batu teman-teman, saya rasa teman-teman akan melombakan ketika dia berprestasi saja. Contoh, dia tidak akan gagal dalam menjalankan misinya karena dia akan mengatur strategi yang pas dan cami. Nah, ini untuk mereka yang mengenal karakter dari burung murai batunya. Untuk mengenal karakter dari burung murai batu kita itu tidaklah mudah, dan hanya orang-orang terpilih yang mampu merasakan chemistry, ikatan batin antara pemilik dengan murai batunya. Kalau teman-teman belum merasakan itu, kemungkinan besar teman-teman belum memenangkan di setiap perlombaan. Biasanya orang yang sudah mengenal karakter burung murai batu itu, dia sudah dibikin bangga oleh burung murai batunya, dan dia dalam merawatan juga penuh dengan hati, ya. Kontak chemistry-nya juga dia sudah mendapatkannya. Lantas untuk lomba di kontes-kontes, dia biasanya sudah ada feeling bahwa ketika dia berangkat maka dia akan berprestasi. Pun sebaliknya, ketika ada ragu maka sebaiknya jangan berangkat karena nanti tidak akan ada hasil, mungkin burungnya masih perlu pengondisian. Gunakanlah waktu 1 bulan tadi untuk mengistirahatkan murai batu teman-teman, memupuk fighternya, memupuk mentalnya, serta agar nanti ketika ketemu dengan murai batu lain juga langsung membongkar materi. Jangan sesekali menggoda murai batu saat di rumah. Percuma juga ketika kita mengistirahatkan murai batu kita selama sebulan, ya tidak melombakan. Tapi ketika di rumah kita sering track, ketika di rumah sering kita dengarkan MP3 murai batu tarung, yang nanti akan memancing murai batu kita untuk gemprong-gemprong juga, dalam artian memuntahkan materi-materi tadi, dan itu keseringan terjadi, itu juga bisa berdampak buruk. Selain burung murai batu kekurangan tenaga, burung murai batu tadi juga tingkat faktor dan mentalnya juga akan menipis. Nah, itulah yang harus kita hindari. Jangan sesekali menggoda-goda murai batu kita saat di rumah. Di rumah cukup perawatan dan istirahat saja. Kalau murai batunya sesekali bongkar materi nggak masalah, ya, itu nggak apa-apa dan itu hal yang wajar. Nah, untuk murai batu teman-teman sebisa mungkin juga saya coba sharing, jangan sampai gacor di rumah. Untuk takaran EF-nya harus benar-benar pas. Di rumah cukup untuk menahan agar murai batunya tadi tidak sampai gacor dan tidak sampai mengembangkan bulu. Itulah letak settingan harian untuk murai batu yang orientasinya ke lomba. Karena kalau murai batunya yang tadi sampai gacor gemprong-gemprong, itu tandanya kita over setting saat di rumah, ya. Over EF itu tidak bagus. Nanti saat di lomba murai batu kita malah cenderung hanya pasang badan dan tidak membongkar materi, karena tadi over EF itu tidak bagus untuk murai batu lomba. Dan ini perlu dicatat dan digarisbawahin. Sebaik-baiknya murai batu lomba adalah ketika di rumah dia cenderung diam tapi tidak mengembangkan bulu. Cukup sekian ya, terima kasih sudah pada mampir. Jangan lupa di subscribe, terus buka-buka konten yang lain juga, karena banyak banget ya yang perlu kita hindari, yang apa yang harus kita lakukan untuk murai batu lomba.